Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat penyuluh agama Islam Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di layar kaca tentunya. Dan kami berharap mudah-mudahan dalam lindungan Allah, dalam kondisi sehat walafiat, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya di podcast Pok Jalu Sidoarjo, tentu dengan tema yang menarik insya Allah. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas ya kepada semua para pemirsa, para pendengar yang budiman. Silakan melanjutkan aktivitasnya sambil mendengarkan podcast kami, sambil santai saja. Ada yang bekerja, ada yang bercanda dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik, para pemirsa, para pendengar yang setia, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa insyaallah, yaitu Aba Fadl SAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat pagi? Sehat, alhamdulillah sehat. Karena ini memang musimnya ya, tiba-tiba hujan, panas begitu nih. Banyak orang-orang yang kena flu kan? Iya, termasuk saya juga. Meriang gitu ya. Mudah-mudahan tak merindukan kasih sayang. Wah, bahaya ini ya. Masya Allah gitu. Abah Fadl, panjenengan bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Candi, Bang ya. Masya Allah gitu. Ini masih suasana di bulan Dzulhijjah, Bang ya. Iya. Nah, biasanya rame-ramenya orang menikah. Iya betul, rame-ramenya orang menikah gitu ya. Ini kasihan yang jomblo-jomblo ini ya. Ada ya Mas Fahmi ini ya, Mas Fahmi ini ya, mudah-mudahan kita doakan segera ya menyusul ya, ini menjadi bagian dari kebahagiaan seorang pengantin begitu ya. Tetapi Abah Fadl, meskipun ini lagi musim pengantin, kita tidak lagi sedang membicarakan tentang urusan pernikahan. Iya. Kalau kita bahas masalah perkawinan dan nikah Mas Fahmi gitu. Iya. Ya, kita akan membahas tentang tema yang jauh lebih menarik. Oh iya. Ini momennya adalah akan masuk tahun ajaran baru bagi anak-anak. Tentu ini perlu disiapkan oleh Bapak Ibu, wali murid, ya, orang tua, menyiapkan anak-anaknya sekolahnya di mana, menjadikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya begitu ya. Iya. Begini apa Fadl? Ketika kita membicarakan masalah pendidikan, tentu ada esensi begitu ya. Betapa pentingnya sebuah pendidikan khususnya bagi putra-putri kita begitu ya. Mungkin Abah Fadl bisa sedikit sharing begitu. Apa yang harus disiapkan begitu nih ya, kenapa urusan pendidikan ini sangat penting gitu bagi wali murid atau bagi ya orang tua untuk memilihkan lembaga pendidikan yang tepat, pondok pesantren dan sebagainya. Monggo Bapak Fadl. Terima kasih Mas Habibi. Kalau kita membicarakan tentang pendidikan, terlepas dari hulu sampai hilir, untuk mencapai sesuatu produk yang bagus, untuk menciptakan anak didik yang bagus itu bukan sesuatu bim salabim, tapi perlu adanya ikhtiar ya, terutama ikhtiar daripada orang tua untuk mewujudkan anak sebagai kader yang soleh dan solihah ini. Sebelum kita melanjutkan tentang pendidikan, otomatis pendidikan itu tidak terlepas yang namanya pembelajaran. Nah, pembelajaran itu apa? Terminologi daripada pembelajaran. Seorang psikologi Rusia yang namanya Simon Frick, beliau mengatakan belajar itu adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang karena adanya stimulus yang
Dari stimulus yang masuk ini akan merubah yang namanya 3 hal, yaitu psikomotorik, yaitu pola pikir. Yang kedua, merubah tentang afektif. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif itu artinya merubah pola pikir. Yang kedua, efektif itu merubah yang namanya akhlak. Psikomotorik itu adalah wujud daripada pembelajaran itu. Contoh, anak diatur mengucapkan sesuatu A, B, C berasal daripada pendengaran, maka diwujudkan dalam psikomotorik bisa mengucapkan. Itu namanya pembelajaran. Nah, pembelajaran secara empirik itu ada 3 tadi, kognitif, psikomotorik, mau efektif atau psikomotorik. Namun ini ada pendidikan sebelum mereka dilahirkan atau ada dalam kandungan pranata. Nah, untuk menciptakan generasi yang ideal, yang soleh dan solehah, tidak cukup kita langsung mensekolahkan anak ini di A, B, C sampai Z, tapi terlebih dahulu diawali daripada orang tua itu. Karena itu bagi seorang suami ketika istrinya dalam keadaan hamil, hendaklah sang suami ini menyenangkan istrinya itu, karena ini sangat berpengaruh terhadap anak yang dikandung ini. Di antara sekarang yang trennya itu stunting itu kan gitu, untuk menciptakan yang namanya generasi yang ideal. Ideal artinya apa? Bisa diharapkan oleh orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Itu. Karena itu yang pertama, gizinya harus bagus ketika dalam mengandung anak ini. Yang kedua, istri harus disenangkan. Yang ketiga, seorang istri itu harus juga cerdas, diajari apa? Berbicara. Sebagaimana orang yang itu pandai-pandai, karena orang tuanya itu ketika dalam posisi hamil, orang tuanya itu mengajari anak untuk berbicara. Nah, kita juga harus mengajari anak ini berbicara. Apa? Dengan kita membaca Al-Quran, dikenalkan kepada kita. Ini ketika masih dalam kondisi mengandung, baik, maksudnya diajak bicara itu. Iya, ketika dalam posisi dalam keadaan hamil diajak untuk bicara. Nah, bicara ini apa? Karena kita beragama Islam, kita kenalkan ketauhidan dengan apa? Kita membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ini menciptakan generasi yang ideal. Itu idealnya seperti itu. Jadi untuk menciptakan sesuatu produk yang bagus itu bukan salatin, tapi diawali. Sekarang sebelum menikah juga kan ada usia perkawinan, itu kan harus yang ideal. Dan sekarang ada nama TT itu ya, untuk menciptakan anak berpendidikan yang bagus, menciptakan generasi yang emas itu. Tidak bisa kita menciptakan generasi yang emas itu langsung bersalah. Kita menciptakan pemain sepak bola yang bagus itu juga ikhtiar yang luar biasa. Maka untuk menciptakan yang namanya generasi yang emas, yang ideal, harapan orang tua berguna dan bagi nusa dan agama itu perlu adanya ikhtiar, diawali dari orang tua itu sendiri yang pertama. Ya, yang berikutnya ketika ini anak lahir, ini mulai ada proses pembelajaran secara empirik. Karena itu orang tua mengabani telinga kanan, mengekomati telinga kiri ini. Ini pendidikan yang pertama kali yang diajarkan orang tua kepada anak. Karena pembelajaran itu diawali daripada suara. Kalau anak ini tidak bisa
mendengar niscaya anak ini akan menjadi bisu. Nah, awal dipelajarkan ketauhidan kepada anak supaya anak ini akan menjadi orang yang menyembah kepada Allah. Itu dari pengantar awal tentang apa itu pendidikan. Jadi untuk mewujudkan anak yang solih dan solihah, yang sehat secara mental, sehat secara fisik, cerdas. Bukan kebetulan. Iya, tidak bimsalabim begitu Pak ya. Iya, ada proses ikhtiar yang luar biasa. Ikhtiar yang luar biasa. Ini sangat menarik ini bagi calon-calon pengantin. Jadi mempersiapkan begitu ya. Iya. Mempersiapkan supaya nanti untuk menjadikan anak-anak itu yang luar biasa ya harus ikhtiari sejak awal begitu ya. Tidak hanya seketika sudah anak itu lahir dan tinggal membesarkan saja begitu, tapi ada proses sebelumnya yang perlu disiapkan dengan baik. Oke, sangat menarik Pak. Oke. Selanjutnya Pak, ketika sudah lahir anak-anak yang sehat secara fisik, mentalnya insya Allah sehat juga. Nah, untuk mengarah kepada pendidikan Pak, nah ini bagaimana Pak? Kewajiban pendidikan menyokolakan yang memandangkan anak itu adalah orang tua kalau mampu. Betul. Ya, bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, tapi kewajiban yang asal itu Kewajiban utama gitu ya. orang tua, kan gitu. Karena apa? Orang tua itu adalah pendidikan yang pertama kali. Tapi orang tua itu tidak mempunyai kemampuan kecakapan untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran anak itu, sehingga orang tua itu menitipkan kepada suatu lembaga, kan gitu. Jadi ibaratnya guru sekolahan itu sebagai partner saja bagi partner untuk mendidik anak begitu ya. Nanti Mas Habibi mulai TK sekolah di TK ini, MI sini, MTS di sini. Nah, sebetulnya itu adalah kewajiban daripada orang tua. Tapi karena orang tuanya Pak Habibie itu tidak mampu, akhirnya dititipkan di lembaga suatu pendidikan. Tapi orang tua harus juga pandai-pandai untuk menitipkan yang namanya anak dalam satu pendidikan itu. Enggak disebut keagamaannya, kan gitu. Betul sekali Pak. Karena memang ada di masyarakat mungkin ya, karena kita beragama Muslim Pak tentunya, pastinya kita harus bisa memilih pendidikannya tepat untuk anak-anaknya. Ya mohon maaf, ada beberapa lah begitu nih cerita dari masyarakat yang orang-orang Muslim kemudian menyekolahkan anak-anaknya di di sekolah-sekolahan. Berarti kita itu bagaimana itu? Lah, kalau ada orang tua yang notabene-nya ini adalah orang Islam disekolahkan di non-Islam satu lembaganya, satu kita kalah kompetisi. Karena apa? Kita tidak percaya pada lembaga kita. Kita mempercayai kepada lembaga di luar agama Islam, kan gitu. Itu satu perkara ironis sekali itu. Lah, ikhtiar kita, ketauhidan yang pertama pendidikan kita itu. Bagaimanapun ikhtiar, kalau saya ya termasuk sekolah yang punya aroma keagamaan. Karena itu anak saya punya target Pak Habibie dengan anak saya. Kan boleh kan ya? Ya boleh. Kan nggak punya target. Kalau anak ini dalam posisi masih MI atau SD, keluar dari MI atau SD ini harus bisa mengaji Al-Quran, harus bisa. Kita punya target. Alhamdulillah kedua anak saya bisa. Masya Allah. Yang pertama yang laki-laki itu umur ketika dalam kelas 3 SD dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan mendapatkan sertifikat. Yang kedua anak saya yang perempuan itu kelas 5. Tapi target saya yang penting keluar daripada MI atau SD itu bisa membaca Al-Quran. Kan gitu. Karena saya harus punya target terhadap anak, karena anak yang muda itu saya kan gitu. Iya. Tetapi menurut saya enggak, apakah itu tidak nanti yang terkesan memaksakan kehendak orang tua kepada anak-anak? Barangkali anak-anak punya mungkin talenta yang bisa diasah atau diarahkan begitu kan? Oh, seperti apa?
memang dalam anak itu ada namanya enabling. Setiap anak yang lahir itu ada enabling. Enabling itu apa? Potensi yang lahir ketika dia lahir di dunia ini ada keistimewaan. Nah, orang tua ini tugasnya itu adalah empowering, apa? Memupuk. Setelah memupuk, adanya protecting. Anak ini kalau bisa berarti nanti bisa melindungi apa? Pada dirinya itu dari potensi yang ada pada diri anak tersebut. Anak ini ketika lahir punya kemampuan seperti itu sepak bola, itu enabling, maka harusnya pupuk. Pupuknya lewat apa? Lewat sekolahkan sepak bola. Tapi agama ini harus bagi saya fardu ain, bagi anak saya harus bisa membaca Al-Quran, kan gitu. Betul. Tapi orang tua itu kan rezeki kita bisa diberikan oleh apa kepada kita. Apa potensi yang lahir itu namanya ini. Dan Pak Habibie ada potensi ketika lahir apa suaranya. Nah, orang tua itu harus pandai-pandai membaca peluang pada diri anak, karena itu adalah rezeki anak nanti sampai ke depan itu. Nah, Messi, mohon maaf ya, itu kan bakat alam apa? Enabling. Potensi yang ada pada dirinya sepak bola itu kan sangat luar biasa. Karena itu orang tuanya apa? Menyekolahkan. Lalu yang kan employer memberikan apa? Proteksi. Protecting, apa? Bisa menghasilkan nilai pundi-pundi uang yang sangat menghasilkan kan gitu finansialnya ya. Nah, karena itu kan sebagai apa? Proteksi pada dirinya dan segi ekonomi. Iya. Nah, pendidikan harus seperti itu. Sebelum kita menyekolahkan anak, terutama sekolah agama itu harus enabling apa? Melihat potensi yang ada pada anak itu ketika dia lahir, potensinya apa. Kalau ada kemampuan namanya matematika, ya kita salurkan sana. Kemampuan berbahasa Inggris kita salurkan sana. Kan gitu. Tapi tentang yang Al-Quran ini bagi saya fardu ain harus bisa. Yang SMP saya mempunyai target kepada anak saya. Alhamdulillah yang laki-laki bisa baca kitab ini. Saya punya target sebagai orang tua karena saya membiayai. Nah, akhirnya apa? Saya pondokkan. Yang kedua ini masih proses. Tapi saya harus punya target, harus bisa juga baca kitab kuning. Bagi saya seperti itu kan saya sebagai orang tua. Berarti urusan agama tidak ada toleransi, Mbak ya? Oh iya, tidak ada toleransi. Ya, kalau untuk talenta yang lain mungkin bisa diasah sesuai dengan kemampuan atau bakat anak. Iya, gitu ya. Itu namanya enabling. Ya, betul. Itu luar biasa sekali. Ini menarik pada wali muridnya atau orang tua yang sudah menyiapkan pendidikan terbaiknya untuk anak-anak begitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak secara keseluruhan keinginan kita sebagai orang tua gitu. Akan tetapi kita perlu mengevaluasi, melihat potensi-potensi yang ada pada diri anak itu. Enabling begitu kan? Enabling, empowering, protecting. Tetapi kalau urusan agama kita punya target khusus ya begitu ya. Memang kita harus sedikit memaksa kepada anak kita supaya pemahaman keagamaannya bagus, karena itu berkaitan dengan hablum minallah begitu ya. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat tentunya begitu Bang ya. Dan itu sangat menarik Bang. Itu salah satu tips ya untuk orang tua, bagaimana cara untuk melihat potensi pada diri anak begitu, dan memilih pendidikan yang tepat begitu untuk putra-putri kita. Karena sebagian mungkin masyarakat punya target anak saya harus mondok. Apakah harus mondok itu juga harus dipaksakan Mbak? Karena di pondok punya keyakinan akan mendapatkan satu pendidikan keagamaan yang sangat mumpuni, sangat tepat begitu. Sehingga bagaimana ini? Karena di masyarakat juga tentunya banyak anak-anak yang tidak mau mondok begitu karena dipaksa orang tuanya. Akhirnya di tengah jalan anak-anak bahasanya boyong begitu Pak dari pondok. Nah, ini bagaimana Pak untuk menyikapi problem seperti ini? Yang pertama kita lihat anak itu apakah ada potensi senang mondok atau tidak. Tapi kalau menurut anak saya itu potensi ada kesenangan seperti itu sehingga saya pondokkan. Kan gitu. Orang tua harus pandai-pandai melihat potensi yang ada pada diri anak itu.
sebagai bentuk ini. Lalu dipupukkan. Nah, pupukkan itu apa kemampuannya? Yang ketiga nanti proteksi, nanti bisa memberikan protek perlindungan pada dirinya. Saya kira ini sudah sangat menarik sekali. Tentu ini sudah menjadi sedikit bekalnya bagi masyarakat tentunya yang akan menyiapkan pendidikan anak. Yang terakhir Pak, pesan terakhir, ini lagi marak-maraknya Pak, namanya gangster ya, anak-anak yang punya geng-geng motor itu kan yang membuat keresahan di masyarakat. Kemudian juga nanti bisa disambungkan kan judi online dan game-game yang mungkin berbahaya bagi anak-anak. Pesan-pesan Pak Fadl untuk orang tua bagaimana cara ini ya. Yang pertama pendidikan agama, bekali anak itu dengan pendidikan agama. Yang kedua, kalau Mas Habibie itu bergaul dengan orang menjual sate, otomatis nanti Mas Habibie itu akan kena bau sate. Kalau bergaul dengan orang penjual minyak wangi, niscaya Mas Habibie itu akan pengeluaran wanginya. Anak itu harus kita didik dengan teman-teman yang agama, supaya untuk mengeliminir anak supaya tidak menjadi anaknya seperti itu. Dari itu jawaban dari kami mungkin sudah berapa jam ini ya? Waduh, lumayan nih Pak ya. Jadi sekali lagi pesan kepada paling murid orang tua ya, begitu orang tua hati-hati untuk pengawasan kepada anak-anak dengan siapa mereka bergaul begitu, supaya tidak terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik begitu. Dan terutama game online bisa kita batasi penggunaan gadget bagi anak-anak yang usia-usia produktif untuk belajar, supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan gadgetnya, terutama dalam game online-nya, dan itu juga sangat berbahaya sekali. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin sementara sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita dengan Abah Fadl. Terima kasih Bah, matur nuwun atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu Bah. Alhamdulillah, dan selamat beraktivitas kembali, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.